Halo, selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama Bunda Regina dalam Doremi, doa dan renungan misioner Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, edisi 4 Juli 2026. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau senantiasa memelihara kami dari malam hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan keadaan sehat walafiat. Kami tak henti-hentinya menyampaikan ungkapan rasa syukur kami lewat apa yang kami alami di pagi hari ini, yaitu nafas kehidupan, rezeki serta kesehatan yang melimpah yang boleh kami nikmati sepanjang hidup ini. Sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami, namun sebelum kami menjalankan rutinitas kami di pagi hari ini, terlebih dahulu kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa melimpahkan berkat atas diri kami. Terima kasih Tuhan atas kebersamaan di pagi hari ini. Tuhan senantiasa menaungi segala rutinitas kami dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan atas kebersamaan kami di pagi hari ini. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Injil yang kita mau renungkan bersama pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 14 sampai dengan 17. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Tentang berpuasa. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Namun akan datang harinya mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak dituang ke dalam kantong kulit yang lama, karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Namun anggur yang baru dituang ke dalam kantong yang baru, maka terpeliharalah kedua-duanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menginginkan perubahan. Kita ingin hidup lebih baik, ingin hubungan yang lebih harmonis, ingin lebih dekat dengan Tuhan, bahkan ingin meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Namun seringkali kita lupa bahwa perubahan tidak hanya membutuhkan keinginan,
tetapi juga hati yang siap diperbaharui. Melalui Injil hari ini, Yesus menggunakan perumpamaan tentang anggur baru dan kantong kulit yang baru. Bagi orang pada zaman itu, kantong kulit yang lama sudah mengeras. Jika diisi anggur baru yang masih mengalami proses fermentasi, kantong itu akan pecah. Karena itu, anggur baru harus ditempatkan dalam kantong yang baru agar keduanya tetap terpelihara. Nah, pesan ini sangat relevan bagi kita. Tuhan selalu memberikan rahmat yang baru, kesempatan yang baru, bahkan harapan yang baru setiap hari. Namun pertanyaannya adalah, apakah hati kita juga menjadi hati yang baru? Ataukah kita masih mempertahankan sifat keras kepala, mudah marah, iri hati, suka menghakimi, dan enggan mengampuni? Seringkali kita datang berdoa, mengikuti ibadah, bahkan aktif dalam pelayanan. Namun apabila hati kita masih dipenuhi kebencian atau kesombongan, maka rahmat Tuhan sulit bertumbuh di dalam diri kita. Bukan karena Tuhan tidak mau memberkati, tetapi karena kita belum menyediakan wadah yang baru untuk menerima karyanya. Menjadi manusia baru bukan berarti kita langsung menjadi sempurna. Menjadi manusia baru berarti kita mau belajar setiap hari, mau mengakui kesalahan, mau meminta maaf ketika bersalah, mau mengampuni orang lain, mau memperbaiki diri, dan membuka hati terhadap tuntunan Roh Kudus. Dalam keluarga, pembaharuan itu bisa dimulai dengan berbicara lebih lembut kepada orang tua, pasangan atau saudara. Di sekolah, kita dapat belajar lebih jujur, tidak menyontek, menghormati guru, dan menghargai teman. Di tempat kerja, kita bekerja dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran. Di lingkungan masyarakat, kita menjadi pribadi yang membawa damai, bukan memperkeruh keadaan dengan gosip atau pertengkaran. Setiap pagi, Tuhan memberi kita kesempatan untuk memulai kembali. Mungkin kemarin kita gagal, mungkin kita jatuh dalam dosa, atau mungkin kita kecewa terhadap diri sendiri. Namun Tuhan tidak pernah lelah memberikan kesempatan baru. Kasih-Nya selalu lebih besar daripada kelemahan kita. Yang Tuhan minta hanyalah kerelaan kita untuk membuka hati dan membiarkan Dia membaharui hidup kita. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah hati saya masih terbuka terhadap kehendak Tuhan? Kebiasaan buruk apa yang perlu saya tinggalkan? Langkah baru apa yang akan saya mulai hari ini agar hidup saya semakin mencerminkan kasih Kristus? Kiranya hari ini menjadi kesempatan baru atau kesempatan yang baik bagi kita untuk menjadi kantong yang baru, sehingga rahmat Tuhan dapat terus bekerja, bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kasih dalam hidup kita. Semoga demikian. Amin.
Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan hari ini. Engkau selalu memberikan rahmat yang baru bagi kehidupan kami. Bantulah kami agar memiliki hati yang tulus, hati yang rendah hati, dan siap menerima kehendak-Mu. Ampunilah segala dosa dan kelemahan kami. Jauhkan kami dari sikap keras hati, egois, dan tidak mau berubah. Perbaharuilah pikiran, perkataan, dan tindakan kami, agar semakin serupa dengan Putra-Mu, Yesus Kristus. Kami juga menyerahkan seluruh keluarga kami, pekerjaan kami, serta semua orang yang sedang mengalami kesulitan, sakit, maupun kehilangan harapan. Semoga mereka merasakan kasih dan penghiburan-Mu. Semoga demikian. Marilah kita mendaraskan doa untuk anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.